Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azima Zulfa dengan NIM 2023-12-11-022. Saya adalah mahasiswi akuntansi angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Damayanti, NIM 2023-12-11-072 dari jurusan Akuntansi 2023 dari kelas Akad 33R. Saya hari ini akan mempresentasikan bersama teman-teman saya, yaitu Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Perkenalkan, nama saya Sabita Aulia, jurusan Akuntansi angkatan 2023 dengan NIM 2023-12-11-008. Kami akan mempresentasikan chapter 5, yaitu terkait Statement of Financial Position dan Statement of Cash Flow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rofifa Khairunisa. Saya berasal dari program studi akuntansi angkatan 2023 dengan NIM yang saya miliki yaitu 2023-12-11-024. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait tugas mata kuliah kami yaitu akuntansi menengah 1 yang diberikan dan diajarkan oleh dosen kami yaitu Bapak Sparta. Presentasi ini mengenai chapter 5 yaitu Statement of Financial Position, dan di sini saya akan mempresentasikan materi ini dari slide pertama dan nantinya akan dilanjut oleh teman sekelompok saya hingga materinya selesai. Jadi berikut adalah PPT yang kami buat yaitu tentang chapter 5 Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Kemudian di slide berikutnya ini ada nama anggota kelompok kami. Slide selanjutnya itu ada learning objective. Yang pertama itu ada explain the use, limitation, and content of the statement of financial position. Yang kedua ada prepare a classified statement of financial position. Terus yang ketiga ada explain the purpose, content, and preparation of the statement of cash flow. And yang terakhir ada describe additional types of information provided. Next, ini ada preview of chapter 5. Pertama itu kita bakal bahas ada statement of financial position. Terus yang kedua itu ada preparation of the statement financial position. Terus yang ketiga itu ada statement of cash flow, dan yang terakhir itu ada additional information. Slide selanjutnya ini udah memasuki slide tentang isi dari materi yang ingin kami jelaskan atau presentasikan. Itu ada pengertian dari statement of financial position, yaitu statement of financial position adalah suatu laporan yang melaporkan aset, liabilities, equity pada suatu tanggal tertentu. Laporan yang menyediakan informasi tentang sumber daya, obligasi atau kewajiban dan utang pada kreditur, dan equity dalam jumlah bersih. Statement of financial position juga itu dapat membantu untuk memperkirakan jumlah kas, kapan terjadinya, dan ketidakpastian terkait kas di masa depan. Oke, ini bakal saya lanjut slide-nya. Ini ada slide selanjutnya, ini ada 5 laporan keuangan dalam Statement of Financial Position. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, yaitu income statement atau profit and loss statement. Terus yang kedua itu ada laporan perubahan ekuitas, itu statement of change equity. Terus yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan, yaitu statement of financial position or balance sheet. Terus yang keempat itu ada laporan arus kas, statement of cash flow. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan, yaitu note on financial statement. Kemudian di slide selanjutnya itu ada elements of the statement of financial position.
Itu ada 3 elements, yaitu yang pertama ada aset, liability, dan juga equity. Di sini saya akan menjelaskan yang aset dulu. Jadi yang aset itu adalah sumber daya yang dikontrol oleh entitas perusahaan dan merupakan hasil dari kejadian di masa lalu yang diharapkan dapat memperoleh manfaat atau keuntungan ekonomis di masa depan. Terus yang kedua itu kan ada liability, yaitu pengertiannya tuh sebagai obligasi kewajiban yang sudah ada saat ini yang ditanggung oleh perusahaan terjadi dari kejadian yang sudah terjadi, dan pelunasan utang ini akan membuat aliran keluar dari sumber daya yang dipunya. Dan yang terakhir itu ada equity. Equity itu yaitu hasil akhir dari aset perusahaan setelah dikurangi liabilities perusahaan. Uh, Next, di slide selanjutnya itu ada classification in the statement of financial position. Jadi saya bakal jelasin penjelasannya sedikit dulu yang belum ada di PPT ini. Jadi akun-akun laporan posisi keuangan diklasifikasikan. Itu artinya tuh laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item serupa untuk menghasilkan subtotal yang signifikan. Selanjutnya, materi disusun sedemikian rupa sehingga terlihat hubungan-hubungan penting. Terus, IASB menunjukkan bahwa bagian dari subbagian laporan keuangan lebih informatif dibandingkan keseluruhannya. Oleh karena itu, IASB tidak menganjurkan pelaporan ringkasan akun saja, atau total aset, aset bersih, total kewajiban, dan lain-lain. Sebaliknya, perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan masing-masing item dengan cukup rinci sehingga memungkinkan pengguna menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Klasifikasi seperti itu juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Untuk mengklasifikasikan item-item dalam laporan keuangan nih, perusahaan tuh harus mengelompokkan item-item yang memiliki karakteristik serupa dan memisahkan item-item yang memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah. Nah, di sini saya akan membacakan yang ada di PPT sekarang, yaitu yang pertama itu ada aset dan liabilitas dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Terus yang kedua ada aset yang berbeda fungsi yang diharapkan dalam operasional pusat perusahaan atau aktivitas lainnya. Dan yang tiga, yaitu kewajiban yang berbeda jumlah, sifat, dan waktunya. Misalnya, Royal Oak atau NLD harus melaporkan hutang usaha secara terpisah dari kewajiban pensiuner. Di slide berikutnya itu ada subclassification. Nah, subclassification ini terdiri atas dua aja, yaitu assets dan equity and liabilities. Jadi yang di dalam aset itu ada non-current asset atau fixed asset, terus ada investment property, ada plant, equipment, intangible asset, atau aset yang tak berwujud, hak cipta, goodwill. Dan yang terakhir itu ada current asset. Selanjutnya untuk yang ada di equity and liabilities itu yang pertama itu tentu saja ada equity, terus yang kedua ada non-current liabilities, yang ketiga ada aset dalam dana khusus, yang keempat ada properti untuk dijual, dan yang kelima ada uang tunai terbatas dan keamanan. Dalam sub classification ini itu kan terdiri dari aset. Yang pertama kan ada non current asset. Jadi di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang non current asset.
Jadi, non-current assets atau aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Terus, ini tuh mencakup berbagai item sebagai berikut, yaitu itemnya itu yang pertama ada long-term investment, terus yang kedua ada property, plant, and equipment, yang ketiga ada intangible assets, and other assets. Jadi saya bakal jelasin satu-satu nih tentang tentang yang mencakup dalam non current asset ini apa aja. Kan yang pertama ada long term investment, yaitu investasi jangka panjang atau sering disebut juga sebagai investasi. Biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada investasi pada surat berharga seperti obligasi, saham biasa atau surat utang jangka panjang. Yang kedua, itu ada investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang digunakan untuk spekulasi. Terus yang ketiga itu ada investasi yang disisihkan pada dana khusus, misalnya dana pelunasan atau sinking fund, dana pensiun atau dana perluasan pabrik. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikonsolidasi. Perusahaan mengelompokkan investasi ini pada sekuritas hutang dan ekuitas menjadi 3 yang terpisah. Portofolio untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Berikut saya jelasin tujuan dan penilaian dan laporannya itu, yaitu yang pertama dimiliki untuk ditagih atau sekuritas utang yang dikelola perusahaan untuk menagih pembayaran pokok dan bunga berdasarkan kontrak. Terus yang kedua itu ada diperdagangkan atau juga disebut sebagai penetapan nilai wajar melalui laporan laba rugi, yaitu sekuritas utang dan ekuitas yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dari perubahan harga jangka pendek. Dan yang ketiga itu ekuitas non perdagangan, yaitu efek ekuitas tertentu yang dimiliki untuk tujuan selain diperdagangkan, misalnya untuk memenuhi persyaratan hukum atau kontrak. Oke, ini saya akan lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya itu ada current assets. Kan yang tadi ada non current assets, sekarang ada salah ya? Wait. Kemudian yang kedua dalam non-current assets itu ada yang namanya property, plant, and equipment. Jadi property, plant, and equipment ini adalah aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi rutin bisnis. Aset ini itu terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furniture, peralatan, dan sumber daya terbuang atau mineral. Kecuali tanah, perusahaan akan mendepresiasi misalnya bangunan atau menghabiskan misalnya cadangan minyak aset-aset tersebut. Kemudian dalam non-current asset ini ada yang namanya intangible assets. Jadi intangible asset ini atau aset tak berwujud itu tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Jadi dalam intangible asset ini ada 5 aset yang mencakup paten, hak cipta, waralaba, goodwill, dan merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Sebuah perusahaan menghapuskan atau mengamortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas selama masa manfaatnya. Perusahaan secara berkala menilai aset tak berwujud yang umurnya tidak terbatas seperti goodwill untuk mengetahui adanya penurunan nilai. Aset tak berwujud
dapat mewakili sumber daya ekonomi yang signifikan, namun analisis keuangan sering mengabaikannya karena penilaiannya sulit dilakukan. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, kecuali biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisasi apabila besar kemungkinan suatu proyek mengembangkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Dan yang terakhir itu ada dalam non-current asset itu ada other assets atau aset lainnya. Item yang termasuk dalam bagian aset lain-lain ini sangat bervariasi ya dalam praktiknya. Beberapa termasuk item seperti biaya dibayar di muka, jangka panjang, dan piutang tidak lancar. Item lain yang mungkin dimasukkan adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan uang tunai atau surat berharga yang dibatasi penggunaannya. Perusahaan harus membatasi bagian ini untuk hanya memasukkan pos-pos tidak bisa yang cukup berbeda dari aset yang termasuk dalam kategori tertentu. Nah, kemudian slide selanjutnya ada current asset. Jadi, current asset itu atau aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi mana saja yang lebih lama. Seperti yang pertama ada inventory, terus ada receivable, prepaid expense, short term investment, dan yang terakhir adalah cash. Jadi di sini kayak yang di non current asset, saya bakal menjelaskan di luar dari PPT ini tentang inventory, receivable, prepaid expense, dan juga short term investment dan cash. Oh ya, saya mau menjelaskan dulu tentang current asset dalam penjelasan yang panjang terlebih dahulu. Jadi seperti disebutkan sebelumnya itu aset lancar itu kan adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi mana saja yang lebih lama kan. Siklus operasi yaitu waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan baku dan perlengkapan hingga saat perusahaan menerima uang tunai untuk penjualan produk atau yang mana perusahaan memperoleh bahan dan perlengkapan tersebut. Siklus ini beroperasi dari kas melalui inventaris, produksi piutang, dan kembali ke kas. Ketika beberapa siklus operasi terjadi dalam 1 tahun, yang umumnya terjadi pada perusahaan jasa, maka perusahaan menggunakan periode 1 tahun jika 1 tahun. Jika siklus operasinya lebih dari 1 tahun, maka perusahaan menggunakan periode yang lebih panjang. Oke, di sini saya bakal jelasin yang pertama dulu itu ada inventories. Inventories yaitu persediaan yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehannya sendiri terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya-biaya lain yang timbul agar persediaan berada pada lokasi dan kondisi sekarang. Setelah dikurangi dengan penyisian vendor yang dapat diatribusikan pada persediaan. Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO atau metode biaya rata-rata tertimbang, tergantung pada sifat dan penggunaannya. Untuk persediaan tertentu, biaya perolehan diukur dengan menggunakan metode eceran, di mana nilai penjualan persediaan dikurangi sebesar persentase margin kotor yang sesuai. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi estimasi biaya pemasaran, distribusi, dan penjualan. Kemudian yang kedua itu ada receivables. Receivable yaitu perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha.
dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama piutang harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan dan catatan terkait untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa seperti penjualan properti atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan. Perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali piutang tersebut diperkirakan akan tertagih dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga itu ada prepaid expense. Prepaid expense itu suatu perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika perusahaan tersebut akan menerima manfaat, biasanya jasa dalam 1 tahun atau satu siklus operasi, mana yang lebih lama. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya nih, barang-barang ini merupakan aset lancar karena jika belum dibayar, barang-barang tersebut memerlukan penggunaan uang tunai selama 1 tahun ke depan atau siklus operasi. Perusahaan melaporkan biaya dibayar di muka sebesar biaya yang belum habis masa berlakunya, belum digunakan. Contoh umum adalah pembayaran di muka untuk polis asuransi. Perusahaan mengklasifikasikannya sebagai biaya dibayar di muka karena pembayarannya mendahului penerimaan manfaat pertanggungan. Biaya dibayar di muka umum lainnya termasuk sewa dibayar di muka, iklan pajak, dan perlengkapan kantor atau operasional. Terus yang selanjutnya ada short term investment. Seperti disebutkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas yang diperdagangkan, baik utang atau ekuitas, sebagai aset lancar kan. Ini mengklasifikasikan investasi non-perdagangan individu sebagai investasi lancar atau tidak lancar, tergantung pada keadaan. Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk dikoleksi, terkadang disebut sebagai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Pada biaya perolehan diamortisasi, semua perdagangan sekuritas dilaporkan sebesar nilai wajar. Kemudian yang terakhir itu ada cash. Cash sendiri itu adalah uang tunai ya, yang umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro, atau uang yang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan judul kas dan setara kas, dan mereka menunjukkan bahwa jumlah tersebut mendekati nilai wajar. Kemudian di slide selanjutnya ini ada equity. Jadi di equity ini perusahaan biasanya membagi bagian tersebut menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama itu ada share capital, terus yang kedua ada share premium, terus yang ketiga ada retained earnings, terus yang keempat ada accumulate other comprehensive income, dan selanjutnya ada treasury share, dan yang terakhir ada non-controlling interest atau minority interest. Jadi di sini saya bakal menjelaskan apa itu share capital, share premium, retained earnings, dan yang ada di 6 bagian equity ini. Jadi yang pertama itu kan ada share capital kan. Share capital itu merupakan nilai nominal atau nilai nominal saham yang diterbitkan. Ini mencakup saham biasa, kadang disebut saham biasa, dan saham preferred, kadang disebut saham preferred. Terus yang kedua ada share premium. Itu adalah kelebihan jumlah yang dibayarkan melebihi nilai nominal atau nilai yang dinyatakan. Dan yang ketiga itu ada retained earnings, atau yaitu pendapatan korporasi yang tidak didistribusikan. Yang keempat ada accumulated other comprehensive income, yaitu jumlah agregat item pendapatan komprehensif lainnya. Terus yang kelima ada treasury share, yaitu umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Dan yang terakhir ada non-controlling interest atau minority interest, ya itu bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak memiliki oleh perusahaan pelapor. Kemudian next di slide selanjutnya itu ada non-current liability. Non-current liability itu
Pengertiannya adalah kewajiban yang tidak diharapkan dapat dilikuidasi oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, mereka mengharapkan untuk membayar mereka pada tanggal tertentu di luar waktu tersebut. Jadi, contohnya tuh, contoh paling umumnya tuh adalah utang obligasi, utang wesel, sejumlah pajak penghasilan, penghasilan tangguhan, terus ada kewajiban sewa dan kewajiban pensiun. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau 1 tahun sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayaran kewajiban tersebut memerlukan penggunaan aset lancar. Secara umum nih, non-current liabilities itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Yang kedua itu ada kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguh. Dan yang sorry. Dan yang ketiga itu ada kewajiban yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk memastikan jumlah yang harus dibayar atau penerimaan pembayaran atau tanggal pembayaran seperti jaminan layanan atau produk tanggung jawab lingkungan dan restrukturisasi sering disebut sebagai ketentuan. Next ada current liability. Kalau yang sebelumnya ada non-current liability, sekarang ada current liability. Current liability yaitu pengertiannya adalah kewajiban yang umumnya diharapkan dapat diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normalnya atau 1 tahun, mana yang lebih lama. Di sini saya akan menjelaskan penjelasannya yang lebih jelas di luar PPT ini. Jadi konsep dalam current liability ini tuh meliputi ada hutang akibat perolehan barang dan jasa, yaitu hutang usaha, hutang gaji, dan upah, hutang pajak penghasilan, dan sebagainya. Terus yang kedua ada penerimaan yang diterima di muka atas penyerahan barang atau pelaksanaan jasa seperti pendapatan sewa yang belum merupakan pendapatan atau pendapatan langganan yang belum merupakan pendapatan. Terus yang ketiga ada kewajiban lain-lain dan likuidasinya akan terjadi dalam satu siklus operasi atau 1 tahun, seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau estimasi kewajiban, seperti tanggung jawab garansi. Ya, seperti disebutkan sebelumnya, estimasi liabilitas sering disebut sebagai provisi. Kadang-kadang kewajiban yang harus dibayar pada tahun berikutnya tidak dimasukkan dalam bagian kewajiban lancar. Hal ini terjadi ketika perusahaan membiayai kembali utangnya secara jangka panjang sebelum akhir periode pelaporan. Pendekatan ini digunakan karena likuidasi bukan merupakan akibat dari penggunaan aset lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar mencakup item-item seperti wesel dagang dan non-dagang serta utang usaha, uang muka yang diterima dari pelanggan, dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Oke, jadi yang saya jelaskan cukup sampai sini dan slide selanjutnya materinya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Sabita Aulia. Yang pertama, saya bakal mengasih tahu apa aja sih kegunaan laporan posisi keuangan. Nah, seperti yang tadi udah dikasih tahu, laporan keuangan itu ada apa aja isinya. Jadi dengan isi-isi tersebut, laporan keuangan itu menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan menyediakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analisis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas masa depan.
Dalam hal ini, analisis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Jadi, kita dari laporan posisi keuangan tuh kita tahu nih posisi keuangan kita untuk menilai likuiditas, solvabilitas, fleksibilitas keuangan perusahaan kita gitu. Dan ini tuh penting banget untuk perusahaan agar kita tahu aset kita aset kita tuh kemana, kewajiban kita kemana, ekuitas kita tuh kemana larinya gitu. Nah, ini juga nanti untuk mempertimbangkan para investor. Jadi buat akuntan ini penting banget untuk selalu punya laporan posisi keuangan. Nah, selain kegunaannya, laporan posisi keuangan juga punya keterbatasan. Nah, yang pertama, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan berdasarkan biaya historinya. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Misalnya, Pamex atau MEX memiliki minyak mentah dan gas alam yang mungkin mengalami kenaikan nilai. Namun, perusahaan melaporkan kenaikan tersebut hanya jika dan ketika menjual aset tersebut. Nah, jadi kalau di sini tuh aset dan kewajibannya dilaporkan berdasarkan biaya historinya. Nah, akibatnya informasi yang diberikan laporan keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Jadi ada beberapa uh, yang tidak masuk ke dalam biaya histori. Jadi menurut orang-orang itu tidak relevan karena nggak masuk ke laporan posisi keuangan dan tidak dilaporkannya gitu. Selanjutnya ada perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Contohnya nih, dalam laporan posisi keuangan, Lenovo atau CHN memperkirakan jumlah piutang yang akan ditagihnya, masa manfaat gudangnya, dan jumlah komputer yang akan dikembalikan dalam masa garansi. Jadi dengan ini kita bisa nilai nih estimasinya untuk menentukan banyak item kayak yang tadi dibilang, kita bisa memperkirakan jumlah piutang yang akan ditagih, masa manfaat gudangnya, dan jumlah komputer yang akan dikembalikan dalam masa garansi. Yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan tentu saja menghilangkan banyak item yang memiliki nilai finansial tetapi tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Jadi walaupun misalkan kamu nih karyawan unggul, tapi kamu tidak memiliki nilai finansial, nah itu tidak bisa dicatat oleh perusahaan gitu. Nih contohnya, pengetahuan keterampilan karyawan Intel dalam mengembangkan chip komputer baru dapat dikatakan sebagai aset perusahaan yang paling signifikan. Akan tetapi, karena Intel tidak dapat mengukur nilai karyawan dan aset tidak berwujud lainnya seperti basis pelanggan, keunggulan penelitian, dan reputasi secara andal, Intel tidak mengakui item-item ini dalam laporan posisi keuangan. Demikian pula kewajiban yang dilaporkan dengan cara di luar neraca jika memang dilaporkan. Nah, di sini ada contoh statement of financial position. Yang kita bisa lihat kalau ada operating, investing, dan finansial. Nah, yang termasuk operating itu ada inventory sebesar 400.000, receivable 200.000, total short-term asset 600.000, property net 500.000, intangible asset 50.000, sampai total long-term assetnya itu ada 550.000. Selain itu juga ada account payable, wages payable 30.000 dan 40.000 di debat, sebagai total short term liability-nya ada 70.000. Ada juga lease liability 10.000, order long term debt 35.000, dan total long term liability-nya 45.000. Net operating asetnya jadinya 1.355.000. Selain operating ada investing nih. Investing tuh ada trending security 45.000, other security 5.000, total investing asset 50.000, total net business asset 1.085.000. Selain operating investing, yang terakhir ada financing. Financing asset itu ada cash 30.000, total financing asset 30.000, financing liability, short term and long term borrowing 130.000, total financial liabilities-nya ada 130.000. Nah, net financial liability ada income taxes, differences income taxes, discontinued operation, asset held for sales. Itu. Terus ini ada net asetnya 1.475.000, dan ada equity-nya, ada share capital ordinary 1 juta, retained earning 475.000, total equity-nya 1.475.000. Kayak gitu. Contoh laporan keuangan statement of financial position. Selanjutnya kita akan mulai bahas setelah laporan posisi keuangan itu ada statement of cash flow gitu. Kita bahas apa aja sih yang ada di
Statement of cash flow yang itu pertama ada operating activity, investing activity, financial activity. Nah, operating activity itu atau aktivitas operasi itu arus kas dari operasi harian perusahaan, seperti penerimaan dari penjualan, pembayaran dari pemasok, dan pembayaran gaji. Jadi kalau misalkan kita bayar gaji itu masuknya operating, terus kita penerimaan kas dari penjualan tuh masuknya ke operating, dan pembayaran kepada pemasok tuh juga masuknya ke operating. Sedangkan investing activity itu aktivitas investasi, yaitu pembelian dan penjualan aset tetap atau investasi lainnya. Jadi kalau kita ada pembelian aset kita atau kita penjualan aset tetap atau kita ngelakuin investasi itu masuknya ke investing activity. Lalu ada financing activity yaitu aktivitas pendanaan. Nah, transaksi ini melibatkan pendanaan dari pemilik atau kreditor seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Jadi ini kalau misalkan kalian mau pendanaan dari pemilik atau kreditor tuh pakainya tuh financial activity. Juga kalau kalian kalau kalian mau bayar dividen tuh juga ada ditaruhnya di financing activity gitu. Nah, tujuan cash flow itu apa sih? Jadi cash flow itu menginformasikan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas serta mengukur likuiditas perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan kita dapat kas nih, itu kayak gimana dapatnya gitu. Nah, itu dicatatnya di cash flow. Nah, kita juga bisa nih ngukur likuiditas perusahaan kita tuh apa aja gitu. Dan kita tuh mampunya sampai jangka berapa panjang masa depan perusahaan kita tuh bisa kita cari tahu dari cash flow gitu. Nah, ini arus masuk dan arus keluar kas yang diklarifikasikan berdasarkan activity. Nah, yang pertama ini ada operating activity. Ketika penerimaan kas atau pendapatan revenue melebihi pengeluaran kas biaya. Lalu di sini ada investing activity, yaitu penjualan properti, pabrik dan peralatan, penjualan surat utang dan ekuitas entitas lain, dan penagihan pinjaman kepada entitas lain. Selanjutnya ada financing activity, yaitu penerbitan surat berharga ekuitas, penerbitan utang obligasi ataupun surat utang. Nah, dia tuh saling terhubung gitu, guys. Kalau operating ke cash flow jadinya inflow cash. Kalau financing ke cash flow jadinya inflow of cash gitu. Nah, ini ada operating activity juga. Nah, ini harus masuk uang tunai, inflow of cash. Ini juga harus masuk uang tunai. Nah, ini ada arus keluar uang tunai, yaitu ketika kalau di operating activity itu ketika kita pengeluaran kas biaya melebihi penerimaan kas atau ketika expense itu lebih dari revenue kita gitu. Terus ini kalau di investing activity itu keluar kasnya kita tuh kalau kita ngebeli properti, pabrik, dan peralatan, atau kita pembelian utang atau ekuitas, sekuritas, dan entitas lainnya, atau pinjaman to other entitas. Nah, kalau outflow di financing activity itu ada pembayaran dividen, penebusan redemption of debt atau penebusan utang, requisition of ordinary share atau akuisisi kembalian saham biasa gitu. Nah, ini ada basic formatnya of cash flow. Yang pertama ada cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financial activity, dan net increase decrease in cash gitu. Nah, kalau mau bikin cash flow itu kita punya dua format, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung itu kita menyajikan rincian penerimaan kas dan pembayaran kas secara langsung. Jadi kalau kita penerimaan kas dan pembayaran kasnya itu secara langsung atau tunai, itu langsung dirincikan gitu. Atau metode tidak langsung. Dimulai dengan laba bersih dan menyesuaikan dengan perubahan akun neraca untuk menetapkan arus kas dari aktivitas operasi gitu. Jadi kalau metode tidak langsung itu dimulainya dari laba bersih, nah baru menyesuaikan dengan perubahan akun neraca untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Kalau yang ini metode langsung itu langsung menyajikan rinciannya, kalau metode tidak langsung itu dimulai dengan laba bersih. Nah, apa sih hubungan antara neraca dan laporan arus kas? Kalau yang tadi kita lihat kan kita udah tahu tuh neraca tuh isinya apa,
kita udah pasti udah tahu. Terus kalau laporan arus kas tuh isinya apa? Jadi, hubungannya itu arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan berhubungan dengan perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca. Jadi kalau kalian ada aktivitas operasi atau investasi atau pendanaan, itu selalu berhubungan dengan aset, kewajiban, ekuitas di neraca gitu. Nah, yang kedua, laporan arus kas menjelaskan perubahan dalam akun kas yang tercantum di neraca. Jadi tuh laporan arus kas tuh juga ngasih tahu apa aja sih perubahan yang ada di neraca gitu. Nah, adanya di laporan arus kas. Kegunaan dan keterbatasan laporan posisi keuangan. Apa aja sih selain tadi kan kita udah tahu nih isinya tuh apa aja, tapi apa sih kegunaannya sama keterbatasannya? Kalau kegunaannya itu mengidentifikasi sumber utama penerimaan kas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan membagikan dividen. Sedangkan keterbatasannya tidak menunjukkan keuntungan atau kerugian jangka panjang, tidak menggunakan transaksi non-kas secara langsung. Ini ada pencatatan statement of cash flow. Ini ada cash flow from operating activity, ada net income, ada adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activity. Ada increase in account receivable, increase in account payable, net cash provided by operating activity, ada cash flow from investing activity, purchase of land, net cash used by investing activity, ada cash flow from financial activity, issuance of ordinary share, payment of cash dividend, net cash provided by financial activity, net increase in cash, cash at beginning, and cash at end of the year. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Helen Damayanti. Activities. Semua aktivitas penting perusahaan melibatkan uang tunai. Contoh aktivitas non-tunai yang penting adalah yang pertama, penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua, konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, penerbitan utang untuk membeli aset. Yang keempat, ada pertukaran aset jangka panjang. Aktivitas pendanaan dan investasi signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Sebaliknya, aktivitas ini dilaporkan dalam laporan arus kas. Kesimpulannya, yang pertama, neraca dan laporan arus kas adalah dua komponen yang penting dalam memahami posisi keuangan dan arus kas perusahaan. Yang kedua, memahami bagaimana cara membaca dan menganalisis. Kedua, membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, ini ada contohnya nih teman-teman. Di sini ada Scientific Product Statement of Financial Position pada tanggal 31 Desember 2019. Pertama, di sini ada aset. Di aset ada non-current asset, yang isinya long-term investment, yang isinya investment in held for collection securities, $82.000. Yang kedua ada land held of future development, isinya $5.500. Dan jumlahnya jadi $87.500. Nah, ada property, plant, and equipment. Di sini yang pertama ada land, dia jumlahnya 125.000. Terus bawahnya the building di $975.800. Nah, di sini ada lessnya nih, depreciation 341.200. Jadinya building dikurang accumulate depreciation jadi 634.600. Nah, total property, plant, and equipment-nya jadi 759.600. Terus ada intangible asset, ada capital dev cost, ada goodwill, ada other investable intangible asset. Nah, jadi dijumlahin nih, jadi 100.000. Total non-current asetnya jadi 947.100. Nah, current asset. Current asset di sini ada inventory yang pertama, $489.713. Ada prepaid expense, $16.252. Ada account receivable, $165.824. Ada dikurangin nih sama allowance for doubtful account, ya 1.850.
Jadinya totalnya jadi 163.974. Nah, ditambah short term investment 51.030, ditambah cash and cash equivalent 52.485. Jadi total current asetnya 773.454. Nah, jadi total asetnya jadi 1.720.554. Nah, di sini ada keduanya, ada equity and liabilities. Equity-nya di sini pertama ada share capital preference. Di sini ada 300.000. Terus habis itu ada share capital ordinary. Di sini ada 400.000. Terus yang ketiga ada share premium preference. Di sini ada 10.000. Terus yang keempat ada share premium ordinary. Ada 27.500. Terus selanjutnya ada retained earning 170.428. Nah, ada lanjutannya nih, cumulate other comprehensive income. Less-nya di sini ada treasury share, ada equity attributed to owner, ada non-controlling interest. Nah, jadi total equity-nya tuh 982.000. Nah, di sini ada non-current liabilities. Yang pertama, double liabilities di Januari 2028. Terus ada provision related to pension. Nah, jadinya total non-current asset liabilities-nya di sini 500.000. Terus di sini ada current liabilities. Di sini isinya ada notes payable, account payable, interest payable, salaries and wages payable, profits to related warranties. Ada deposit received from customer. Jadi total current liabilities-nya di sini ada 847.000. Nah, di sini jadi ada total equity and liabilities-nya yaitu 1.720.554.000. Next, ada content of the statement of cash flow. Yang pertama, di sini ada operating activities, yaitu melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua, ada investing activities, yaitu termasuk membuat dan mengumpulkan pinjaman dan memperoleh dan membuang investasi, baik utang maupun ekuitas, dan properti, pabrik, dan peralatan. Analisis laporan perbandingan posisi keuangan telemarketing mengungkapkan dua item yang akan mempengaruhi perhitungan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Yang pertama, di sini ada peningkatan piutang mencerminkan peningkatan pendapatan non-tunai sebesar 41.000. Yang kedua, peningkatan hutang mencerminkan peningkatan pengeluaran non-tunai sebesar 12.000. Oleh karena itu, untuk mencapai kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi telemarketing, mengurangi pendapatan piutang sebesar 41.000 dan menambahkan kembali ke pendapatan bersih, peningkatan hutang, yaitu sebesar 12.000 sebagai hasil penyesuaian menentukan kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi menjadi 10.000. Dihitung seperti ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini nih. Ini ada computing of net cash provided by operating active. Di sini ada income 39.000, terus ada adjustment to relocate net income to net cash provided by operating active. Di sini pertama ada increase in account receivable sebesar 41.000, terus ada increase in account payable sebesar 12.000, terus ada net cash provided by operating active sebesar 10.000. Nah, selanjutnya perusahaan menentukan kegiatan investasi dan pembiayaan. Satu-satunya aktivitas investasi telemarketing adalah pembelian tanah. Itu memiliki dua kegiatan pembiayaan. Modal yang pertama yaitu modal saham biasa meningkat sebesar 50.000 dari penerbitan 50.000 saham biasa untuk uang tunai. Yang kedua, perusahaan membayar dividen sebesar 14.000 secara tunai. Mengetahui jumlah yang disediakan atau digunakan oleh kegiatan operasi investasi dan pembiayaan.
Perusahaan menentukan peningkatan bersih dalam bentuk tunai. Nah, ini contoh ilustrasinya yang arus kas dalam marketing untuk tahun 2019. Di sini ada cash flow-nya nih. Terus di sini ada net income-nya 39.000. Terus adjustment net income-nya, terus ada increase in account receivable, increase in cost account payable, terus ada net cash provider by operating activities, ada cash flow from investing activities, first of land, net land by investing activities, cash flow from financing activities, issuance of ordinary share, payment of cash dividend, non-cash provider by financing activities, non-increase in cash, cash in beginning of year, cash at the year of year. Peningkatan uang tunai sebesar 31.000 yang dilaporkan dalam laporan arus kas setuju dengan peningkatan uang tunai sebesar 31.000 yang dihitung dalam laporan perbandingan posisi keuangan. Oke, kita next. Di sini ada satu set lengkap laporan keuangan terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, ada pernyataan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan pendapatan komprehensif untuk periode yang akan disajikan, baik sebagai satu pernyataan tunggal dari pendapatan yang komprehensif, sebagai laba rugi terpisah dan laporan pendapatan komprehensif. Dalam situasi ini, laba rugi disajikan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada pernyataan perubahan dalam ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan terdiri dari ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. IASB merekomendasikan pengungkapan untuk semua prinsip dan metode akuntansi yang signifikan yang melibatkan pemilihan dari antara alternatif atau yang khas untuk industri tertentu. Misalnya, perusahaan dapat menghitung investasi di bawah beberapa asumsi aliran biasa, misalnya nih rata-rata dan FIFO, dan mendeskripsikan pabrik dan peralatan di bawah beberapa metode yang diterima, misalnya saldo menurun ganda dan saldo garis lurus, dan melakukan investasi pada penilaian yang berada, misalnya bisa biaya, ekuitas, dan nilai uang wajar. Perusahaan laporan keuangan yang canggih mengetahui kemungkinan-kemungkinan ini dan memeriksa laporan dengan cermat untuk menentukan metode yang digunakan. Di sini ada silang and item kontrak. Perusahaan referensi silang hubungan langsung antara aset dan kewajiban pada laporan posisi keuangan. Misalnya, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 5.38. Pada 31 Desember 2019, sebuah perusahaan mungkin menunjukkan entry berikut: satu terdaftar di antara aset lancar, dan lainnya terdaftar di antara kewajiban lancar. Contohnya di sini ada current asset in part, terus di sini isinya ada cash on deposit with second fund trusted of referring bonds payable. Terus ada current liabilities yang isinya bonds payable to rendered in 2019 nih. Referensi silang ini menunjukkan bahwa perusahaan akan menembus 2.300.000 obligasi yang harus dibayar saat ini, yang hanya menyisihkan 800.000. Oleh karena itu, dibutuhkan uang tambahan dari uang tunai yang tidak terbatas, dari penjualan investasi, dari keuntungan, atau dari beberapa sumber lain. Sebagai alternatif, perusahaan dapat menampilkan informasi yang sama dalam tanda kurung. Prosedur umum lainnya adalah membuat akun kontra atau tambahan. Akun kontra pada laporan posisi keuangan mengurangi aset, kewajiban, atau ekuitas. Contohnya termasuk akumulasi, penyusutan, dan tunjangan untuk akun yang diragukan. Akun kontra menyediakan beberapa fleksibilitas dalam menyajikan informasi keuangan. Dengan penggunaan akun akumulasi penyusutan, misalnya membaca laporan dapat melihat biaya asli aset serta penyusutan hingga saat ini.
Major of type ratio. Di sini ada rasio likuiditas, ukuran kemampuan jangka pendek untuk membayar kewajiban jatuh tempo. Rasio aktivitas yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Di sini juga ada rasio profitabilitas, ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan yang diberikan perusahaan atau divisi untuk jangka waktu tertentu. Terus di sini ada rasio cangkupan, itu langkah-langkah tingkat perlindungan untuk kreditur dan investor jangka panjang. Nah, di bab 5 ini kita juga bahas nih 3 ukuran yang terkait dengan laporan arus kas. Contohnya cakupan uang tunai saat ini, cakupan uang tunai, dan arus kas bebas. Sepanjang sisa buku teks, kami menyiapkan rasio untuk membantu kalian paham nih dan bisa nafsirin informasi yang kita sediakan. Nah, ini contoh ilustrasinya kita gunakan untuk membaca rasio lebih rinci. Nah, next. Di sini kayak ada rasio, formula, dan purpose to use. Pertama di rasio di sini ada liquidity. Yang pertama ada current ratio. Di formulanya current asset, current liabilities. Di purpose of use-nya di sini ada measure short-term debt paying ability. Yang kedua ada quick or addict tax ratio. Nah, yang ketiga ada current cash debt coverage. Yang kedua di sini ada activity. Di sini di rasio kita ada account receivable turnover. Yang kelima ada inventory turnover. Yang keenam ada asset turnover. Yang ketiga di sini ada profitability. Nah, di sini yang ketujuh tuh ada margin of sales. Di sini formulanya yaitu net income sales dan purpose to use-nya measure net income generated by each dollar of sales. Yang ke-8 ada return of sale on asset. Di formulanya yaitu net income average total asset. Di purpose to use-nya measure on net income overall probability of asset. Yang ke-9 ada return of share net income preference. Nah, di sini ada formulanya net income preference dividend average shareholder equity ordinary. Di purpose to measure-nya ada measure probability of owner investment. Di sini ada probability-nya. Yang ke-10 ada return per share. Yang ke-11 ada price earning. Yang ke-12 ada payout ratio. Ya, nah habis itu di sini ada yang keempat nih, yaitu coverage. Di sini ada debt to asset ratio. Habis itu ada times internet earned. Ada cash debt coverage. Dan yang 16 book value per share. Yang ke-17 ada free cash flow. Nah, ini contohnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Makasih. Adalah contoh sebuah grafik. Yang pertama adalah investor. Berikut adalah contoh grafik. Yang pertama, grafik ini menjelaskan investor biasanya fokus pada laba bersih yang diukur berdasarkan basis akrual, namun informasi arus kas dapat menjadi penting untuk menilai likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan kinerja keuangan secara menyeluruh. Grafik di bawah menunjukkan kinerja keuangan WT Grants AS selama 7 tahun. Meskipun WT Grant menunjukkan laba yang konsisten, bahkan pada beberapa periode, pertumbuhan pendapatan arus kasnya mulai menuju ke selatan. Mulai sekitar tahun ketiga, perusahaan mengajukan kebangkrutan setelah tahun ke-7. Pembaca laporan keuangan yang mempelajari arus kas, perusahaan akan menemukan peringatan dini mengenai permasalahannya. Pengalaman Grant adalah kasus klasik yang menggambarkan pentingnya arus kas sebagai sinyal peringatan dini akan adanya masalah keuangan. Gambaran terbaru di IBM AS serupa dan menimbulkan beberapa tanda bahaya mengenai fleksibilitas keuangan perusahaan. Seperti yang ditunjuk pada grafik berikut, pertumbuhan laba per saham EPS IBM telah tetap stabil, namun pertumbuhan arus kas bebas sedang menurun.
Nah, gambar di balik layar menunjukkan bahwa meskipun tingkat utang meningkat, IBM telah menggunakan arus kas bebas untuk meningkat dividen dan pembelian kembali saham. Ingatlah bahwa pembelian kembali meningkatnya EPS dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Namun, beberapa analisis percaya bahwa sebagian besar dana harus dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan. Artinya, arus kas bebas yang digunakan untuk dividen dan pembelian kembali arus kas menunjukkan kualitas pendapatan yang rendah dari IBM. Berikutnya ada preparation of the statement of cash flow. Yang pertama ada telemarketing (ENC) atau statement of financial position, ada aset pada tanggal 31 Desember 2022. Lalu di bulan Januari, 1 Januari 2022 ada increase dan decrease. Yang pertama ada land sebesar $15.000. Di Januari 2022 itu tidak ada. Dia mengalami increase sebesar $15.000. Lalu ada akun receivable sebesar $41.000. Tidak ada transaksi di bulan Januari, lalu dia mengalami increase sebesar $41.000. Lalu cash-nya menjadi 31.000 di 31 Desember 2022. Dia mengalami increase sebesar 31.000. Dengan total di 31 Desember 2022 sebesar 87.000. Lalu ada equity dan liabilities. Lalu ada share capital sebesar $50.000 di 31 Desember 2022. Dia mengalami increase sebesar 50.000. Lalu ada return earning sebesar 25.000. Dia mengalami increase sebesar 25.000. Dan akun payable sebesar 12.000 di 31 Desember 2022. Dia mengalami increase sebesar $12.000 dengan total $87.000 di 31 Desember 2022. Perusahaan memperoleh informasi untuk menyiapkan laporan arus kas di beberapa sumber. Pertama, laporan posisi keuangan komparatif. Dua, laporan laba rugi terkini. Dan tiga, data transaksi terpilih. Contoh sederhana berikut menunjukkan beberapa perusahaan menggunakan sumber-sumber ini dalam menyiapkan laporan arus kas. Pada tanggal 1 Januari 2022, pada tahun pertama operasi telemarketing INC, menerbitkan 50.000 saham biasa dengan nilai nominal $1. Untuk pembayaran tunai sebesar $50.000, perusahaan menyewakan ruang kantor, perabotan, dan peralatan telekomunikasi serta melakukan layanan pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2022, perusahaan membeli tanah seharga $15.000 dengan ilustri 5.20 menunjukkan laporan posisi keuangan perusahaan pada awal dan akhir tahun 2022. Oleh karena itu, untuk memperoleh sorry. Oleh karena itu, untuk memperoleh dari aktivitas operasi telemarketing INC, mengurangi kenaikan piutang usaha sebesar $41.000 dari laba bersih dan menambahkan kembali kenaikan utang usaha sebesar $12.000 ke laba bersih. Sebagai hasil dari penyesuaian ini, perusahaan menetapkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar $10.000. Net income sebesar $39 dan adjustment to reconciliation net income to net cash provided by operating activity. Increase in account receivable sebesar $41.000 dan increase in account payable sebesar $12.000 dijumlahkan menjadi $29.000 dan mengalami net cash profit by operating activity sebesar $10.000. Selanjutnya, perusahaan menentukan aktivitas investasi dan pendanaan. Satu-satunya aktivitas investasi dari telemarketing INC adalah pembelian tanah. Perusahaan memiliki dua aktivitas perdanaan. Yang pertama ada modal saham, biasa meningkat $50.000 dari penerbitan 50.000 saham biasa secara tunai. Perusahaan membayar dividen tunai sebesar $14.000 dengan mengetahui jumlah yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Investasi dan pendanaan perusahaan menentukan peningkatan bersih dalam kas ilustrasi. 5.23 menyajikan laporan arus kas telemarketing INC untuk tahun 2022. Ya, gue mau record tim ya. Tim ya.
di bawah aja sih dan jangan mengganggu presentasi gue. Dah. Selanjutnya ada telemarketing ENC atau income statement for the year and 31 Desember 2022 dengan revenue sebesar $172.000, lalu ada operating expense sebesar $120.000 dan income before income tax sebesar $52.000. Nah, dengan income tax sebesar $13.000. Net income-nya menjadi $39.000. Dengan additional information, dividend of $14.000 were paid during the year. Mempersiapkan laporan arus kas. Mempersiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, menentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan oleh aktivitas operasi. Yang kedua, menentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, tentukan perubahan atau kenaikan atau penurunan kas selama periode tertentu. Yang keempat, rekonsiliasi perusahaan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan kas atas pembayaran keuangan aktivitas operasi perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengubah laba bersih secara akrual menjadi basis kas. Untuk melakukan hal ini, mereka menambahkan atau mengurangi dari laba bersih item-item dalam tidak mempengaruhi kas. Prosedur ini mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya pendapatan tahu tetapi juga laporan perbandingan posisi keuangan dan data transaksi terpilih. Analisis laporan posisi keuangan perbandingan telemarketing mengungkapkan 2 item yang akan mempengaruhi perhitungan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. 1. Peningkatan piutang mencerminkan peningkatan non-tunai sebesar $41.000 dalam pendapatan. 2. Meningkatkan dalam hutang usaha mencerminkan peningkatan biaya non-tunai sebesar $12.000. Oleh karena itu, untuk memperoleh laba bersih dari aktivitas operasi, telemarketing ENC mengurangi kenaikan piutang usaha sebesar $41.000 dari laba bersih, dan penambahan kembali kenaikan utang usaha sebesar $12.000 ke laba bersih. Sebagai hasil dari penyesuaian ini, perusahaan menetapkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar $10.000. Lalu ada net income sebesar $39.000 dengan adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activity, increase in account receivable sebesar $41.000, lalu increase in account payable sebesar $12.000 menjadi $29.000. Net cash provided by operating activity sebesar $10.000. Selanjutnya, perusahaan menentukan aktivitas investasi dan pendanaannya. Satu-satunya aktivitas investasi telemarketing ENC adalah pembelian tanah. Perusahaan memiliki 2 aktivitas pendanaan. 1. Modal saham biasa meningkat $50.000 dari penerbitan $50.000 saham biasa secara tunai. 2. Perusahaan membayar dividen tunai sebesar $14.000. Dengan mengetahui jumlah yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi, dengan investasi dan pendanaan, perusahaan menentukan peningkatan bersih dalam kas. Ilustrasi 5.3 menyajikan laporan arus kas telemarketing ENC untuk tahun 2022. Next. Selanjutnya, ada Statement of Cash Flow for the year and 31 Desember 2022. Dengan cash flow from operating activities dengan net income sebesar $39.000. Lalu ada adjustment to reconciliation net income to net cash provided by operating activity. Increase in account receivable sebesar $41.000, lalu increase in account payable sebesar $12.000 menjadi $29.000. Net cash provided by operating activity sebesar $10.000. Cash flow from investing activity, lalu ada purchase of the land sebesar $15.000. Lalu ada net cash used by investing activity sebesar $15.000. Cash flow from financing activity issued from ordinary share sebesar $50.000. Payment of cash dividend sebesar $14. Net cash provided by financing activity sebesar $36.000. Net increase in cash sebesar $31.000. Cash at beginning of the year
tidak ada. Lalu ada cash at end of the year sebesar $31.000. Peningkatan kas sebesar $31.000 yang dilaporkan dalam laporan arus kas sama dengan $31.000 dalam kas yang dihitung dari laporan posisi keuangan perbandingan. Aktivitas non-tunai yang penting tidak sesuai aktivitas penting perusahaan melibatkan uang tunai. Contohnya, aktivitas non-tunai yang penting adalah 1. Penerbitan saham biasa untuk pembelian aset, 2. Konversi obligasi menjadi saham biasa, 3. Penerbitan utang untuk membeli aset, 4. Pertukaran aset jangka panjang. Lalu ada statement of cash flow for the end 31 Desember 2022. Lalu ada cash flow from operating activity dengan net income sebesar 320.750 euro. Lalu ada adjustment reconciliation net income to net cash provided by operating activity. Lalu ada depreciation expense sebesar 84.400 euro. Lalu ada amortization of inagibitals sebesar 16.300 euro. Lalu ada gain of sale of planned asset sebesar minus 8.700 euro. Lalu ada increase in account receivable net sebesar 11.000 euro. Lalu ada decrease in inventory sebesar 15.500 euro. Lalu ada decrease in account payable sebesar 9.500 minus 9.500 euro dengan total 91.000 euro. Net cash provided by operating activity sebesar 411.750 euro. Cash flow from investing activity, lalu ada sale of planned asset sebesar 90.500 euro. Lalu purchase of equipment sebesar 182.500 euro. Lalu ada purchase of the land sebesar 70.000 euro. Lalu ada net cash used by investing activity sebesar 162.000 euro. Lalu ada cash flow from investing activity. Lalu ada payment of cash dividend sebesar minus 9.800 euro. Lalu ada issue of ordinary share sebesar 100.000 euro. Redemption of bond sebesar 50.000 euro. Lalu ada net cash profit by financing activity sebesar 30.200 euro. Net increase in cash sebesar 279.950 euro dengan cash at beginning of the year sebesar 135.000 euro. Cash at end of year sebesar 414.950. Aktivitas pembiayaan dan investasi signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam isi laporan arus kas. Laporan arus kas sebaiknya aktivitas ini dilaporkan dalam catatan terpisah pada laporan keuangan. Pelaporan aktivitas non-tunai tersebut memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Dengan ilustrasi 5.24 menunjukkan contoh laporan arus kas yang komprehensif merhatikan bahwa perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan obligasi sebesar 50.000 euro yang merupakan non-pendapatan yang signifikan. Transaksi tunai untuk keperluan pekerjaan rumah, Anda harus menyajikan aktivitas non-tunai yang signifikan dalam catatan terpisah berjudul Catatan Arus Kas. Selanjutnya ada rasio analisis reference. Yang pertama ada rasio, formula, dan purpose of use. Yang pertama ada liquidity dengan keadaan rasio dengan rumusnya current asset dibagi current liability. Itu adalah measure short-term debt paying ability. Yang kedua ada quick or asset debt ratio dengan rumus cash ditambah short-term investment ditambah akun receivable per net ditambah current liability. Dengan measure immediate short-term liquidity. Yang ketiga ada current cash debt coverage dengan rumus net cash provided by operating activity dibagi average current liabilities. Dengan measure a company ability to pay off its current liability it's a given year from its operation. Yang kedua ada activity, yaitu yang keempat ada akun receivable turnover dengan rumus net sales dibagi average net account receivable. Itu adalah measure liquidity of receivable. Lalu ada yang ada inventory turnover dengan rumus cost of goods sold dibagi average inventory, itu adalah measure liquidity of inventory. Lalu ada asset turnover dengan rumus net sales dibagi average total asset dengan rumus measure how efficiently asset are used to generate sales. Yang ketiga ada profitability
dengan rumus profit margin on sales, ya, dengan rumus net income dibagi net sales, itu adalah measure net income generate by each dollar of sales. Lalu ada return on asset dengan rumus net income dibagi average total asset. Yang ke-9 ada return dengan rumus net return on share or share capital ordinary dengan rumus net income dikurang preference dividend dibagi average shareholder equity ordinary owner investment. Yang ke-10 ada earning per share dengan rumus net income dikurang preference dividend dibagi weight average ordinary share outstanding dengan rumus measure net income earned on each ordinary share. Yang selanjutnya ada price earning ratio dengan rumus market per sale dibagi earning per share. Itu adalah measure the ratio of the market price per share to earning per share. Lalu ada payout ratio dengan rumus cash dividend dibagi net income. Itu adalah measure percentage of earning distribution in the form of cash dividend. Yang keempat ada coverage dengan debt to asset ratio dengan rumus total liability dibagi total asset. Itu adalah measure the percentage of total asset provided by creditor. Lalu ada times interest earned dengan rumus net income dibagi interest expense dibagi income tax expense dibagi interest expense. Itu adalah measure ability to meet interest payment as the come due. Lalu ada cash debt coverage dengan rumus net cash provided by operating activity dibagi average total liabilities dengan rumus measure of company ability to repay its total liability is given year from its operation. Yang ke-16 ada book value per share dengan rumus shareholder equity dibagi ordinary outstanding share. Itu adalah measure the amount each ordinary share will receive in the company where liquidity and the amounts report on the statement of financial position. Yang ke-17 ada free cash flow. Nah, rumusnya adalah net cash profit by operating activity dikurang capital expenditure dikurang cash dividend. Itu adalah measure the amount of destinary cash flow. Terima kasih atas presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum.